Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya dan Louis berdebat dengan Landar CS, ada Valen di dalamnya. Nah, menariknya Valen ini mengatakan bahwa tafsiran Landar itu boleh-boleh saja jikalau Kidung Agung 5 ayat 16 itu untuk Muhammad itu tidak apa-apa katanya. Ini kan tafsirannya dia. Nah, di video yang lain keciduk bahwa dia pernah berdebat dengan Nandar dan mengatakan bahwa ayat ini tidak cocok untuk Muhammad. Sebelumnya mari kita simak sebentar pernyataan Valen ketika satu room dengan saya berdebat dengan Louis. Berikut ini. Jadi sebentar. Jadi pendapat dari Ustadz Nandar yang disampaikan ya mungkin saya benarkan karena itu ranah daripada teologi Bang Nandar. Karena ayat itu berhak kok dieksegesis. Semua itu eksegesis. Bro, dari perspektifmu. Loh kalau saya pribadi itu kan free will dia. Itu kan free will dia. Kalau saya kan udah jelaskan dari tadi. Apa Anda nggak dengar? Oke, saya ulangi lagi ya. Jangan tanya lagi. Bang Louis, Bang Valen, silahkan dijelaskan lagi. Bang Louis diam, saya diam ya. Silahkan Bang Valen ulangi Bang Valen. Yahudi ini yang ngomong, bukan Muslim ya. Yahudi ini yang ngomong. Ketika Kidung Agung itu dinarasikan oleh Ustadz Nandar bahwa itu untuk Muhammad, itu free will mereka gitu loh. Sama. Kamu kan nggak terima kan? Itu disebut sebagai nubuatan. Saya mau jelaskan karena faktanya itu kan bukan kitab nubuatan lah dari perspektif kalian. Lu nggak terima gimana? Baginda Rasulullah itu saudara saya. Dia keturunan Ismail. Tua kami. Hormat dulu. Bagaimana sih? Valen maksudnya ini Kidung Agung 5 ayat 16. Bagaimana? Nah, iya. Kan udah saya jelasin. Hormat, hurra. Juga makasih kepada Bang Aristo, kepada teman-teman, terutama kepada saudara kita dari Yahudi, Bang Valen. Tadi aku agak ngegas soalnya apa namanya itu, wah ini kita debat Muslim lawan Kristen dan Yahudi gitu. Ternyata Yahudi berpihak kepada kita karena tertulis di dalam literasi mereka bahwa Nabi Muhammad ada di dalam kitab. Ralat ya Bang Valen tidak berpihak kepada kita, dia berpihak pada original teks. Itu. Oh itu ya. Oke, jadi itu tadi ya pernyataan si Valen yang katanya Yahudi nih, nggak tahu Yahudi beneran atau KW ya. Karena kalau orang di luar Yahudi masuk ke Yahudi menjadi Yahudi itu namanya bukan orang Yahudi tapi proselit. Nah, apa yang dia katakan berikut ini benar-benar menempeleng mukanya sendiri karena dia bilang berkali-kali bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 itu tidak cocok untuk Muhammad. Dia menjelaskan dengan panjang lebar. Mari kita saksikan video Munafikun berikut ini. Oke, baik, saya akan menanggapi ya dengan presentasi saya perihal menanggapi kata Mahamadim di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Nah, apakah benar perihal kata Mahamadim ini di dalam Kidung Agung adalah nubuatan untuk Muhammad? Kita lihat di penjelasan pertama. Nah, udah ngeliat belum? Iya, mungkin di slideshow kan, apa maksudnya? Iya, di fitur slideshow-nya dihidupkan kan agak kecil ini, tapi bisa lah. Lanjut. Dua bacaannya. Jadi penjelasan pertama, Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu ada kata Mahamadim ya kan. Nah, itu kalau kita melihat di dalam bentuk non-common maskulin plural absolut dari kata Mahmad, itu artinya adalah keinginan atau hasrat atau juga menarik. Dan untuk penjelasan yang kedua, perihal kata Muhammad juga muncul kembali di dalam Yesaya 64 ayat 11 dalam bentuk non-common maskulin plural konstruk sufik yaitu Mahamadenu. Nah, di situ diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan indah. Dan terus kata Muhammad juga kembali muncul di dalam 2 Tawarik 36 ayat 19 dalam bentuk non-common maskulin plural konstruk sufik person feminim singular yaitu
Muhammadiyah. Nah, di situ oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi indah-indah. Dan untuk penjelasan yang ketiga, kata Mahmad juga muncul kembali di dalam ratapan, ya kan? Ratapan pasal 1 ayat 7 dalam bentuk non-common maskulin plural construct suffix person feminim singular, yaitu Mahmudea. Nah, di situ Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan harta benda. Dan yang lebih menarik dari analisis teks terhadap kata Mahmad dalam beberapa ayat di atas, bahwa kata tersebut bermakna sesuatu yang indah dan menimbulkan hasrat. Itu ada di dalam di atas semua Kidung Agung pasal 5 ayat 16, Yesaya 64 ayat 10, 2 Tawarik 3 ayat 16. Di situ ada semua. Dan untuk yang keempat, jadi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa pemunculan kata-kata tersebut di atas menunjuk pada seseorang atau karakteristik pekerjaan seseorang yang rananya ke nabi yang dinubuatkan. Jadi nggak ada istilah profetik, itu nggak ada di situ. Nah, kalau misal pihak daripada Muslim mau konsisten, ya kan, perihal kata Mahmad ini, seharusnya setiap kata Mahmad yang muncul di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu juga seharusnya di Yesaya 64 10, 2 Tawarik 3 16 dan Ratapan 1 ayat 7 seharusnya diklaim dong. Nah, jika itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad, namun nyatanya tidak diklaim oleh pihak Muslim gitu loh. Nah, untuk analisis ayat ya, hasil dari analisis konteks ayat pada Kidung Agung 5 ayat 16 di sini adalah bukan sedang membicarakan aspek profetis gitu loh, bukan membicarakan perihal nubuatan, melainkan sedang menggambarkan bagaimana Yerusalem sebagai kekasih penulis dari Kidung Agung, yaitu Shalomo. Nah, dalam frasa kekasihku, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Istilah putri-putri Yerusalem ini digunakan dalam bentuk benot Yerusalem. Kita tahu ya, benot ini nggak mungkin cowok gitu loh. Benot ini adalah wanita gitu loh. Jadi kata benot ini merupakan bentuk plural ya, plural feminim dari kata bat ya kan. Makanya ada istilah di dalam Hebrew, di dalam Yehudim itu ada namanya bat mitzvah, itu untuk cewek, bar mitzvah untuk cowok ya. Dan kata ini dipaksakan untuk Muhammad itu sangat jelas tidak tepat gitu loh. Kenapa? Karena Muhammad adalah seorang lelaki. Sementara istilah benot itu menunjuk kepada perempuan. Nah, analisis ayat lagi ya. Yerusalem dalam tradisi Yahudi itu digambarkan sebagai wanita atau kekasih, sehingga selalu disandingkan dengan kata benot. Kata Ibrani Mahmad yang artinya indah, hasrat, harta, ini sangat tidak cocok dikaitkan dengan Muhammad gitu loh. Yang akar katanya adalah Ahmad yang artinya terpuji. Kata terpuji dari akar kata puji dalam bahasa Ibrani itu diungkapkan dalam beberapa kata Ibrani, yaitu hodu di dalam Mazmur 140, Halel di dalam 1 Tawarik, Nawa di dalam Keluaran 5 ayat 12. Nah, selanjutnya ya, apakah itu adalah Muhammad? Kalaupun nama itu, nubuatan itu, perihal kata Muhammadim untuk Muhammad, maka seharusnya ditransliterasikan ke dalam bentuk Ibrani. Seharusnya mem fau, hei mem dalet, dan bukan mem het dan mem dalet gitu loh. Dalam kajian ilmu bahasa ya, istilah kayak begini ini bisa dikenal dengan istilah homograf, yaitu tulisan sama namun memiliki arti yang berbeda. Homofon, ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Homonim itu adalah kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda gitu loh. Nah, kalau kita ngelihat ya, kalau kita ngelihat dari kasusnya ini, dari kasus kata Muhammadim yang diklaim oleh saudara Nandar bahwa itu adalah merujuk kepada Muhammad, ini sangat tidak tepat karena di situ perihal Sir Hasirim pasal 5 kalau kita baca keseluruhan itu tidak ada nubuatan perihal konteks profetif gitu. Itu nggak ada. Jadi nggak ada nubuatan. Jadi di situ menceritakan bagaimana kasih Hashem kepada bangsa Israel ya, terutama kepada Yerusalem. Makanya di situ ada kata benot. Benot itu tidak bisa diklaim menjadi cowok gitu loh, karena benot itu adalah perempuan. Jadi kasus ini yang diklaim oleh saudara Nandar ini masuk ke dalam ranah homofon, ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Nah, sampai di sini dulu presentasi saya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini menghibur kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.